Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulaini tahaba fillah ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib la jama'a bainahuma yaumal qiyamah wa yaqulu hadzal ladzi ahbabta fi. Yang saya hormati pembina pesantren Munzalan Mubarakah, para pengurus, adik-adik santri dan juga seluruh jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam ini kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah Isya dan tarawih, yang mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan pesantren Munzalan Mubarakah ini satu tempat yang senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, wabil khusus para santrinya dan semua orang yang pernah singgah di sini, mudah-mudahan Allah berkahkan. Berkahkan kehidupannya, berkahkan ilmunya sesuai dengan nama, karena nama itu adalah tentunya harapan, dan juga semoga tentunya pahalanya mengalir kepada wabil khusus almarhum Bapak Edi, yang mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah tiba, bahkan sudah berlalu dari kita berapa hari? 3 hari. Berarti berapa hari lagi lebaran? Masih lama ya. Alhamdulillah Ramadan telah tiba. Qad ja'akum sahru Ramadan. Tentu ini bukan secara tiba-tiba, karena memang sudah kita harapkan. Dari 2 bulan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan salafus saleh bukan hanya 2 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya sudah berharap kedatangan Ramadan. Beda lagi dengan ada orang yang tiba-tiba Ramadan gitu ya. Jadi Ramadan telah tiba, kalau tiba-tiba Ramadan berarti dia nggak ada persiapan. Ya sudah Ramadan lagi, perasaan kemarin. Berarti itu nggak ada persiapan. Datang Ramadannya kaget gitu. Beda dengan sudah dipersiapkan, rumahnya sudah dihiasin segala macam, ibarat sudah marhaban ya Ramadan, sudah mempersilahkan Ramadan. Beda lagi dengan tiba-tiba Ramadan ya.
Jadi dia kaget, berarti nggak ada persiapan. Karena kan memang kalau nggak dihafalin tuh susah gitu. Bulan Hijriah itu ya, dari Muharram, Safar itu nggak semua hafal gitu ya. Makanya pantas kalau nggak disiapin tiba-tiba Ramadan, perasaan baru kemarin gitu. Karena dia kalau nggak senang seperti itu ya. Jadi kadang kalimat kalau dibalik bisa berarti jauh. Sama dengan luntur atau dijamin tidak luntur gitu ya. Ada orang umroh gitu ya, beli gamis gitu, di Mekah gitu kan, baca dijamin tidak luntur. Pas balik ke Indonesia langsung dipakai dengan senangnya gitu. Begitu dicuci luntur. Waduh, ini si Arab gimana nih, katanya Arab harus amanah. Dia ancam, wah besok saya umroh lagi deh gitu. Jadi umrohnya karena baju luntur gitu kan. Saya mau protes gitu ya. Bener gitu kan, bulan depan umroh lagi daftar. Karena kalau umroh kan bebas ya, nggak kayak haji, asal punya uang. Datang ke situ, habis tawaf gitu kan, udah tahallul, karena udah ngancem, cari pasarnya gitu, tahu. Datang ke situ, hai Arab, gimana ente gitu ya. Katanya tadi dijamin tidak luntur. Udah marah, orang Indonesia kan marah. Pas datang, ada apa? Kata si Arab. Sini coba. Wah, udah ngomong, diantap sama si Arab. Coba lihat anak gitu. Begitu dilihat, Arab itu bacanya dari kanan. Jadi kalau tadi luntur atau dijamin tidak luntur, anak bacanya dari kanan. Jadi luntur tidak dijamin. Jadi salah siapa? Aneh bacanya dari kanan, jadi udah tadi aja dimaklumin gitu, bahwa ini baju luntur gitu kan, salah ente gitu kan. Nah jadi kadang memang salah baca gitu kan, ngadepnya gitu. Nah Ramadan ini sudah datang kepada kita, tentunya suatu momentum yang luar biasa. Jadikan Ramadan ini sebagai sahabat, karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Di sini alhamdulillah sudah dipelajari ya, hafalannya, Qurannya, tadaburnya luar biasa. Sehingga jadikan momentum ini sesuatu yang luar biasa. Jadikan Ramadan ini sebagai sahabat kita di dunia atau ketika di dunia ini, supaya berkesan kepada kita Ramadan dan Al-Quran ini. Harapannya agar kita berkesan oleh Ramadan. Harapannya semoga Ramadan ini nanti menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang mungkin berlapar-lapar, bermalas-malas, kita puasa, kita semangat. Orang lagi ngantuk tidur, kita baca Quran. Maka mudah-mudahan dan Al-Quran ini, Ramadan ini memberikan syafaat kepada kita semua. Makanya sambut, layani, jadikan sahabat dengan sebaik-baiknya. Karena sahabat, jadi tema pada malam ini judulnya sahabat lah ya. Sahabat itu kan bermacam-macam ya. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada shadiq, ada khalil gitu ya, ada sahib, itu banyak gitu ya. Dan kriterianya berbeda-beda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia teman saja gitu ya. Tapi tentu itu berbeda-beda juga artinya. Nah, jadi sahabat ini karena sangat menentukan ya. Bahkan dalam urusan agama pun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi seseorang itu ada pada agama temannya, dengan siapa dia berteman. Kalau kita bersahabat dengan Ramadan, bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah kebawah mulia. Kulit saja ya, kulit dipakai sampul Al-Quran, itu dibawanya diagungkan, diciumin gitu ya. Coba kalau kulit itu nempelnya di kayu, jadi bedu, jadi gendang, atau jadi marawis, pasti setiap orang pengen mukul ya, gitu. Karena salah apa? Salah berteman gitu ya.
bawaannya pengen ngebuk aja gitu. Tapi kalau berteman dengan Al-Quran itu luar biasa, ke bawah mulia. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah pergi haji ya, itu pasti dipanggil Pak Haji. Ji sini Ji gitu kan. Saya pernah dalam satu halaqah panggil Ji sini gitu. Itu dia bisik, saya belum haji Pak. Ya nggak apa-apa, saya kasih DP aja Ji, nanti kalau udah haji baru saya panggil Pak Haji. Saya sempurnakan panggilnya Haji. Baru Ji doang ya, DP baru Ji gitu kan. Ntar baru setelah sempurna baru panggil Pak Haji. Jadi sebuah halaqah pun itu akan menentukan. Maka Rasulullah SAW sebuah halaqah atau majlis ilmu ya, majlis kebaikan itu ibaratnya seperti kita berteman sama minyak wangi. Nggak beli aja kita ke bawah wangi. Tapi kalau berteman sama orang yang jahat, orang yang jelek, itu seperti kita berteman sama tukang pandai besi. Kalaupun kita nggak kecipratan apinya, bau asapnya kita kebagian. Nah itulah pengaruh berteman ya. Maka dari itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari teman yang makir ya, yang makir itu yang selalu merekayasa. Jadi hati ini tuh selalu melihat kelemahan kita. Kan ada sahabat yang gitu ya. Ketika melihat kebaikan dari kita, dia diam aja. Tapi ketika melihat kejelekan dari kita, dia baru tuh ngebully, nyebarin fitnah gitu ya, kemana-mana. Ada temen yang gitu. Nah kita tidak harapkan seperti itu ya. Ada juga teman itu yang memang ketika kita bahagia dia merasa bahagia, ketika kita merasa susah dia juga merasa susah. Tentu itu yang kita harapkan ya. Ada juga yang dekatnya itu karena uang, ya kan? Lagi kita banyak uang, deketin gitu ya. Pinjam dulu dong 100. Ada pantunnya kan? Gitu ya. Nih, pulang ke desa jalannya mulus. Nah, memang kalau mau cakep tuh harus pantun. Kata Pak Wakil Wali Kota tadi, gitu di pas peresmiannya. Di perjalanan ban mobil bocor halus. Agar silaturahmi tetap terjaga mulus atau tak terputus, pinjam dulu dong uang 100. Nah gitu sih. Jadi ujungnya tuh kalau kita lagi ada uang aja gitu. Saya dulu kalau di pesantren gitu, memang ada tipe-tipe yang insya Allah nggak berkembang sih ya. Tapi kalau di pesantren kadang ada aja gitu. Giliran ada kiriman dari orang tua nih gitu kan, datengin tuh banyak temennya gitu kan. Halawa lah bahasanya gitu kan. Halawa tuh manis-manis ya kan. Jadi ada bekal lah gitu. Dia ikut nimbrung ya. Tapi giliran dia datang, pas dia anterin, diam-diam gitu. Nggak mau orang lain datang gitu ya. Nah, jadi jangan seperti itu temannya. Bahkan ya, bahkan di dalam kitab Ta'limu Ta'alim Syekh Jarnuzi itu banyak syairnya menyebutkan di situ. Ini saya akan bacakan dengan 1-2 bait syair dengan bahasa Persia. Jadi luar biasa nih ya. Kan sudah dipelajari juga ya di sini Ta'limu Ta'alim. Ini yang bisa nerusin saya kasih hadiah nih. Bahasa versi ini ya. Jadi gagah di Santri Munzalan Mubarokah, bahasanya bukan hanya bahasa Arab Inggris saja. Bahasa Persia, mantap gitu ya. Walaupun di Sunda tapi bahasa Jawa ya. Utawi kanca kang ala iku lebih ala daripada ula kang ala gitu ya. Di sana orang Jawa juga. Jadi maksudnya teman yang jelek itu lebih buruk daripada ular yang berbisa. Lebih bahaya. Wah, bahaya tah gitu. Atau lebih bahaya daripada itu. Ya. Biha kidati sampai di situ bersumpah gitu kan dalam bait itu. Tetapi tadi ya robat antado aswajahimi, teman yang jelek itu bisa menjerumuskan si temannya itu kepada
neraka jahim. Sementara yarnaiku kirnaya binaim gitu ya. Nah, ujungnya aja dihafalnya. Yarnaiku kirnaya binaim. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka dia akan mengajak, mendorong kita kepada surga naim. Ya. Jadi mudah-mudahan sesama santri Munzalan Mubarakah ini satu sama lain saking mendorong untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah pulang ke rumahnya masing-masing, kan berjauhan ya, ada Makassar, luar biasa ya. Sehingga tadi di muqaddimah ya, saya bacakan juga sabda Rasulullah SAW. Kalau ada dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, mencintai di sini adalah karena urusan agama ya, bukan homo, naudzubillah. Kan tahaba fillah bahasanya kan gitu ya, jangan salah mengartikan. Tahaba fillah gitu kan. Rajulan fil masriq wa rajulan fil maghrib, yang satu ada di timur, satunya ada di ujung barat. Kalau dia berteman karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kumpulkan di hari kiamat nanti dan akan ditunjukkan ini orang yang mencintaimu. Luar biasa ya. Nah, jadi beda lagi dengan orang-orang yang tadi jahat gitu ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din adu. Kalau berhenti di situ, bahwa setiap pertemanan, persahabatan, kolega, semuanya itu kalau tidak dilandasi dengan takwa maka akan menjadi musuh. Maka satu sama lain akan saling meminta pertanggungjawaban. Tetapi ketika landasannya takwa, insya Allah yang jauh pun akan mendekat dan akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yukhsarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Kelak di surga nanti orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diidolakannya, orang-orang yang dicintainya.